Bakal kayak apa ya dunia ini kalau berat seluruh objek buatan manusia ngelebihin makhluk hidupnya? Pasti total berat manusia, hewan, jamur, dan mikroorganisme nggak akan ada apa-apanya. Tapi gimana nasib kita kalau dunia ini udah penuh sesak? Masa manusia harus pindah ke Mars dengan barang seadanya aja? Orang-orang penting di seluruh dunia udah minta bantuan Frederick Salazar sebagai pemecah masalah di situasi pelik ini. Menurut mereka, manusia perlu mengukur berat total seluruh benda di dunia alias massa antropogenik supaya bisa diangkut ke Mars. Meski Frederick bisa mengatasi masalah ini, dia perlu bantuan orang yang mumpuni dan akhirnya dia milih Annie Supernova. Si pemberani ini punya superpower bisa ngangkat objek super berat di seluruh dunia dan aksinya sudah dikenal luas. Dia pernah mengangkat menara terberat di seluruh dunia, Burj Khalifa, cuma dalam sekejap. Padahal bobotnya lebih dari 2,2 juta ton dan di sana dia juga mindahin piramida Khufu. Jiwa petualang Annie Supernova langsung tergugah, baginya semua hal ini pasti bisa dia taklukkan dan semua kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Jadi dia nggak akan gentar untuk mencobanya. Kayaknya dia bakal kewalahan deh saat harus ngitungin total berat objek buatan manusia. Misi kayak gini pasti bakal sulit banget kan? Tapi Annie udah nyusun rencana untuk ngecek material bangunannya seperti beton, batu bata, dan logamnya. Dia harus bisa nentuin bangunan apa aja yang mau dibawa ke Mars dan mana aja yang perlu ditinggalin. Annie harus menyisir berbagai area di seluruh dunia, bahkan sebagian lokasinya sulit diakses dan membahayakan. Tapi misinya ini harus tetap dilanjutkan. New York, Annie menyusuri kota metropoli super sibuk itu dan langsung mengangkat gedung Empire State. Orang-orang di dekatnya langsung bingung ngeliat tingkahnya dan cewek itu mulai mencatat berat total gedung itu yang mencapai 365.000 ton. Di perjalanan, dia juga mengangkat sejumlah gedung pencakar langit dan masing-masing bobotnya sekitar 222.500 ton. Jadi menurut perkiraannya, bobot total kota New York mencapai 3 miliar ton. Beban segitu juga bisa dia angkat loh. Setelah ngembaliin semua gedung di posisinya lagi, dia langsung lari ke bandara. Setelah terbang ke Jepang, Annie turun dengan parasut dan berhenti di Menara Tokyo. Di tengah-tengah kerumunan orang, dia ngangkat menara itu, kemudian menimbang bobotnya sekitar 4.000 ton. Selagi mereka masih terkaget-kaget dengan tingkah Annie, cewek itu udah naik mobil menuju taman hiburan setempat. Dan ternyata, taman ini sudah lama terbengkalai. Akhirnya Annie sampai di sebuah hutan yang dikelilingi tanaman lebat. Vegetasinya bikin dia kesulitan ngukur. Dia beralih lagi menuju Nara Dreamland yang telah tutup selama bertahun-tahun. Roller coaster raksasa cuma tergeletak dan dipenuhi banyak tanaman. Tapi struktur tunggangan dan konstruksi reotnya masih berdiri di sela-sela tanaman. Rerimbunan di situ juga telah berubah menjadi sarang burung dan hewan kecil. Dan tempat ini udah lama banget nggak dijamah manusia. Padahal dulu pernah beken loh saat pengunjungnya mencapai 1,7 juta orang setiap tahun. Taman ini telah berubah menjadi surganya alam. Annie mengambil indikator massa untuk ngukur bobot totalnya dan dia bisa memperkirakan kalau semua materialnya bisa didaur ulang atau bahkan dihancurin untuk nurunin bobot bumi. Kemudian Annie minta sahabat robotnya Leveler untuk mendaur ulang semua material itu. Si robot langsung muncul dan menjalankan misinya untuk nyelamatin bumi dari kelebihan beban. Annie langsung nyatet beratnya dan meluncur ke Paris. Tanpa berlama-lama menikmati croissant dan baguette, Annie segera ngukur berat Menara Eiffel. Menara berbahan besi tempa padat ini kurang lebih seberat 10.000 ton dan setelah ngelap keringatnya yang mulai bercucuran, Annie ngelanjutin petualangannya. Annie bergegas ngemasin barang bawaannya dan naik kapal selam menuju Inggris. Beberapa saat kemudian, dia udah sampai di pesisir selatannya dan di situ dia nemu benteng laut Maunsell yang menjulang megah di tengah laut. Jauh dari keramaian, benteng itu terapung-apung di atas air. Dindingnya ambrol dan celahnya dihinggapi sarang burung. Bangunan itu kelihatan nyaris roboh, tapi tiang pancangnya masih menancap kokoh di bawah air. Rumput laut dan krustasea kecil bisa hidup di dekat situ dan menjadi sasaran empuk untuk ikan kecil. Meski udah nggak dipakai sejak 1950-an, bangunan ini sempat dijadiin sebagai stasiun radio bajak laut yang muterin musik gratis dan kini musik itu masih terus dimainin oleh burung camar yang berkicau merdu. Annie ngecek area pesisir ini dengan indikator massanya. Dari situ dia berenang melewati Laut Mediterania menuju Mesir untuk mengukur 3 piramida terbesarnya.
Piramida Agung yang paling besar seberat 5.750.000 ton, materialnya terbuat dari campuran batu gamping, basal, granit, dan adukan semen. Annie berlatih yoga untuk meregangkan otot setelah olahraga berat tadi, dan setelah fit lagi, dia bisa ngelanjutin perjalanannya. Annie mengemas baju hangatnya saat piknik ke Arctic. Di sana dia nemu pos cuaca. Bangunan kayak gini kelihatan paling mencolok di area sunyi yang cuma dikelilingi hamparan salju. Selain pos cuaca, ada juga beruang kutub yang menempati rumah, seakan-akan bangunan itu memang dibuat untuk mereka. Si beruang bertengger di depan rumah dan ngelihat kejauhan dari balik jendela. Annie cuma bisa terpingkal saat mengamati tingkahnya. Seakan-akan si beruang ini lagi niruin manusia. Rumah yang luasnya nggak nyampe 100 meter persegi itu termasuk dalam kategori rumah kecil. Dan beratnya sendiri sekitar 22.700 sampai 45.360 kg. Beruang yang hidup di tempat ini seperti telah menggantikan manusia saja. Selanjutnya Annie menuju tempat yang lebih hangat. Dia sampai di Tiongkok yang terkenal dengan tembok raksasanya. Dia harus pelan-pelan ngambilin bagian dari struktur raksasa itu yang menutupi area sekitar 8.850 km. Sedangkan tembok raksasa itu seberat 58 juta ton. Karena kecapean, Annie memakai alat scuba divingnya untuk berenang menuju Vanuatu. Ternyata dia lagi menyelam di area $1 million point. Banyak orang telah ngebuang mobil, truk, dan kendaraan lain di situ pada akhir tahun 1940-an. Annie menyelam ke bawah airnya dan ngeliat langsung onggokan logam yang telah karam. Cewek itu nyatet berbagai kendaraan tua sambil terpana karena struktur itu telah menjadi karang buatan. Mesin bajanya udah banyak ditempeli teritip, koral, tiram, dan alga, dan semua organisme kecil ini memakan mineral dan berubah menjadi organisme yang tinggal di hutan vegetasi bawah air. Tiap kendaraan bisa ngebentuk biosfernya sendiri. Annie mau minta tolong leveler, tapi mengurungkannya karena di situ ada banyak rumah ikan. Hewan laut ini telah nemu tempat berlindung dan menikmati manfaat yang disediain oleh vegetasi yang melimpah. Saatnya kembali lagi ke kantor dan bikin laporan untuk Frederick nih. Tapi Annie sangat menikmati perjalanan pulangnya kali ini. Saat terbang di atas Tiongkok, dia ngelihat sekitar 50-an kota yang terbengkalai. Dan ketika melintasi Amerika Serikat, dia menemukan lebih dari 3.000 kota kosong. Annie nyatet banyak hotel, mercusuar, monumen, gereja, kastil, dan bangunan lain dalam berbagai bentuk dan ukuran dari lokasi off-road. Dia juga mengamati berbagai unsur di tiap strukturnya. Dan tanpa manusia, alam bisa sangat lestari. Akhirnya Annie tiba di kantor Frederick dengan tubuh kecapean. Frederick langsung menyambutnya bersama leveler yang baru muncul. Pria itu udah nunggu laporan akhir dari Annie, jadi Annie perlu segera memaparkan hasil pengamatannya. Menurut pengukuran dan kalkulasinya, berat semua benda buatan manusia di seluruh dunia adalah sekitar 1.154 gigaton. Bobot ini berlawanan dengan biomasa global atau berat kering dari seluruh kehidupan di bumi. Dan menurut perkiraan, dalam kurun waktu 20 tahun, dunia ini akan dipenuhi dengan masa antropogeni. Lalu dia nunjukin konstruksi terkenal dan struktur terbengkalai yang dia amati. Annie memang bisa ngangkat dan mindahin bangunan ke planet merah, tapi ngapain juga kita repot-repot keluar dari bumi? Iya kan? Kita cuma perlu nurunin beban bumi dari material mubazir di tempat-tempat terbengkalai, baik di darat dan di laut, dan alam bisa berpeluang untuk meremajakan dirinya lagi. Sehingga bisa mendapat manfaat dari material dan konstruksi, dan selanjutnya ngebentuk biosfernya sendiri. Tanaman bisa merambat di dinding, pepohonan bisa numbuh di batuan berpasir, serangga bisa makan tumbuhan dan bunga, burung juga bisa bersarang di pohon. Semua hewan telah menemukan tempat berlindung dan berbagai struktur ini bisa nyediain tempat tinggal baru bagi mereka. Fokus Frederick cuma tertuju ke Annie saat dia menyampaikan presentasinya. Dia bilang manusia perlu mencontoh makhluk hidup lain dan membuat bumi ini tetap lestari. Leveler tersenyum puas dan bersiap ngeberesin material yang terbengkalai. Frederick juga berpesan kalau planet kita ini sangat unik dan indah.